Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Menantu yang Dihina. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Untuk pertama kali aku merasa mati kutu, merasa tidak layak, merasa sangat bersalah, dan tidak berguna untuk Ros. Tidak apa, aku akan berusaha minta maaf pada Ros. Tanganku mendorong gagang pintu, bibir akan mengucap salam, tapi sontak saja membeku. Otak ini terasa tak percaya dengan pemandangan yang disajikan mata. Ros sedang dalam pelukan seorang lelaki yang membelakangiku. Nah, sekarang Adinda akan kembali membacakan cerita dari sudut pandang Rosita. Suara pintu membuatku cepat menarik bibir kembali ke semula. Alangkah sesaknya napas ini melihat siapa yang datang. Pak Suryo. Sosok yang mengingatkanku pada senyum bahagia ibu. Assalamualaikum Enduk. Salam beliau lemah. Waalaikumsalam, Pak. Sahutku pelan. Kami ada bertemu di rumah Pak Basri yang jadi rumah duka, dan di pemakaman juga. Hanya aku saat itu terlalu lemah hingga tak sempat bicara apapun dengan bapak sambungku ini. Pak Suryo datang dengan kakak, adik, dan beberapa keluarga beliau. Kata Amel, mereka datang 2 mobil dari Kalibening saat dengar kabar ibu. Usai menanyakan keadaanku, 3 saudara Pak Suryo katakan akan menunggu di luar. Sementara lelaki berkacamata ini tetap bertahan. Pasti ada yang akan dibicarakan. Pak Suryo duduk di kursi lipat, menghadap ke depanku. Bagaimanapun keadaan perasaanmu, Enduk, Bapak cukup tenang lihat kamu kuat seperti ini. Bapak pun sangat kehilangan ibumu. Maafkan Bapak sudah mengizinkan ibumu pergi sendiri. Air mataku jatuh setitik. Segera kuusap sambil menarik napas panjang. Bisa Bapak ceritakan, kenapa ibu tiba-tiba pergi ke Genuk? Lelaki tua itu menatapku sesaat lalu membuka mulut yang gemetar. Ibumu minta selesaikan satu masalah denganmu, dan dengan orang bernama Sutarmi. Sebenarnya ibumu sering dihantui mimpi buruk tentang itu. Dia kadang terbangun, menangis. Nama Sutarmi lah yang sering disebut menakutinya. Aku menyimak seksama. Ibu nggak pernah cerita sama sekali padaku. Sejak kapan itu, Pak? Pak Suryo mendongak, melepas dan mengusap kacamatanya yang mengabur. Sejak awal kami berumah tangga, Enduk. Tapi kata ibumu itu dari sejak lama. Cuma sudah tidak sesering dulu mimpi itu. Bapak pernah coba bawa ke pengobatan ruqyah karena khawatir ibumu diganggu hal gaib. Tapi sepertinya tidak membuatnya sembuh total. Sudah Bapak ajak ke psikolog dengan kemungkinan dia tertekan atau punya trauma. Tapi ibumu menolak. Katanya dia baik-baik saja. Cuma mimpi. Lelaki yang pernah menjadi kepala sekolah SMA di Genuk ini menarik napas berat. Maaf ya Enduk. Bapak tidak bisa maksimal membantu ibumu selama di samping Bapak. Bapak juga sudah salah tidak menemaninya ke sini menemuimu. Ibu bilang menemuiku. Iya. Padahal kami belum lama pulang dari sini, tapi ibumu bersikeras kembali. Katanya ada yang terlupa dibicarakan padamu tentang Sutarmi itu. Astagfirullahaladzim, kenapa ibu bohong? Ibu bukan membicarakan denganku, tapi dengan keluarga mertua. Ini, mungkin sudah takdir ibu Pak. Ros yang harusnya terima kasih. Beberapa tahun ini Bapak sudah bikin ibu bahagia. Semoga saja kebahagiaan ibumu pernah ada seperti yang tampak. Ayuni itu sangat pandai menyimpan luka. Bapak saja kadang tidak tahu apa dia sedih atau senang. Senyumannya selalu terkembang setiap kami bercengkrama. Pak Suryo tampak mengenang ibu dalam rona bangga dan bahagia. Hanya saja ibumu memang mencintai Genuk. Dia pernah berharap kami berdua kembali ke sini. Ya,
Aku sama sekali tak menyalahkan siapapun. Ibu memang sudah menjemput takdirnya sendiri, berpulang dan dimakamkan di Genuk. Kalimat Pak Suryo membuatku jadi ingat dulu. Saat aku masih SMA, ibu pernah bilang, "Sejak kita pindah, hati ibu jatuh cinta dengan tempat ini, Ros. Walau kita belum punya rumah permanen, ibu rasanya mau terkubur di tanah Genuk. Di mana saja, asal di Genuk." Ya oh, keinginan ibu benar terkabul. Tidak ada alasan untukku meraung-raung melawan takdir lagi. Pak Suryo sudah pamit. Sebelumnya beliau bilang akan ke rumah Pak Basri. Pamit pulang pada semua di sana. Beliau juga katakan akan adakan tahlilan di Kalibening nanti malam. Hingga malam ketiga untuk ibu. Aku diminta jangan banyak pikiran dan istirahat saja biar cepat sehat. Sebelum pergi tadi saudara perempuan beliau sempat mengingatkanku, kalau perawatan bekas keguguran ini hampir sama seperti menjaga diri setelah melahirkan. Harus banyak istirahat, dan juga jangan kerja berat-berat dulu. Alhamdulillah mereka perhatian dengan keadaanku. Amel tadi masih di sini, tapi kemudian ku suruh pulang usai Mas Arif tiba. Kasihan dia. Kantung matanya gelap membuatku nggak mau kalau dia ikutan sakit gara-gara kurang istirahat. Sesaat aku berbagi cerita dengan Mas Arif di ruang ini. Tentang ibu, tentang masa kecil kami. Beberapa kali masku ini memeluk untuk meredakan tangisku yang tumpah setiap mengingat ibu. Sampai suara derit pintu membuat kami berdua sama-sama menoleh. "Mas Gito." Mataku membeliak. Ngapain dia ada di sini? Moodku langsung jatuh. Kusap sisa air mata. Sementara Mas Arif berbalik mendekati lelaki terpaku, yang seumuran dengannya itu. "Gito, baru sampai juga." "Iya Mas Arif." Dia lebih dulu menubruk Mas Arif. Meminta maaf dan bilang turut berduka atas kepergian ibu. Sandiwara apa itu? Pasti cuma pura-pura sedih. Aku merasa sangat kesal. "Maaf Mas, aku benar-benar baru tahu berita ini semalam. Makanya aku langsung pulang." "Iya, aku juga baru sampai." Mas Arif melihat padaku. Ku gemerutukan gigi, memberi kode dia tetap di sini. Pundak Mas Gito ditepuknya. "Kalian bicaralah. Mas paham, setiap rumah tangga ada masalahnya. Mas harap kalian bisa selesaikan baik-baik." "Mas di luar dek." "Mas, Mas." Mas Arif tetap keluar tanpa mengindahkan panggilanku. Pasti Mas Arif nggak tahu gimana jahatnya keluarga lelaki ini padaku. "Ros." Dia mendekat. Aku membuang muka ke jendela. "Maafkan aku sudah salah paham Ros. Aku baru tahu semua dari Amel. Kalau Mak dan Mbak Nana semena-mena padamu. Terlambat. Aku sudah ajukan gugatan. Kita selesai saja." "Ros." "Lepas." Ku tepis tangannya. "Kemana aja Mas selama ini? Kenapa bisa pergi gitu aja tanpa pernah sekalipun menelponku? Buat apa balik lagi kalau nggak peduli?" Air mata tak kubiarkan jatuh. Aku tidak boleh lemah di depannya. Dia keluarkan ponsel. "Handphone lamaku hilang. Ini pinjam teman buat gantinya. Aku kehilangan nomor kamu, Ros." "Alasan?" "Sumpah demi Allah. Aku sudah minta nomormu tapi Mak nggak pernah mau kasih. Aku baru dapat nomormu dari Amel tadi malam." Ah, sumpah dan penjelasan Mas Gito rasanya sulit dipercaya. "Gimana keadaanmu?" Dia mendekat lagi mau menyentuh perutku. "Jangan sentuh-sentuh. Kita bisa dianggap bukan mahram lagi." "Astagfirullah, jangan bicara begitu. Ros, Masmu ini ngaku salah. Mas berduka kehilangan ibu. Sudah cukup ngomongnya? Sekarang keluar." Dia bergeming menatapku. Segera ku buang muka, takut berubah pikiran. Wajah Mas Gito itu memang pandai mengambil hati. Sampai aku dulu sangat ingin menikah muda ya karena tampangnya itu. "Rosita, tolong jangan pernah bicara tentang perpisahan. Aku nggak akan menceraikanmu. Segala kesalahan kemarin akan kutebus sebisa mungkin.
Aku Lasmana Nagito siap terima apapun hukumanmu asal bukan bercerai. Ros. Ngomong aja sampai capek. Aku sudah nggak mau sama kamu dan keluargamu itu. Mas. Bukannya pergi. Dia malah mendekat memintaku melihat mukanya. Aku serius. Ros. Masalah Mak. Kita akan pergi menjauh dari mereka. Kita akan hidup berdua mandiri di Pekanbaru. Aku sudah pikirkan itu sejak tadi malam. Mas baru mikir sejak semalam? Artinya sebelum itu Mas nggak ingat aku. Menjengkelkan sekali. Dia malah tersenyum, mengusap puncak kepalaku kilat. Aku terlambat menepisnya. Ya sudah aku pulang dulu. Kamu istirahat biar cepat sembuh. Nanti aku datang lagi. Nggak usah balik. Aku nggak sudi. Dia mengangkat tangan, melambai tanpa berbalik. Tunggu masmu ini, Ros. Semua akan baik-baik saja. Ih. Kalau kuat mau kulempar saja bantal ini ke punggungnya itu. Mas kenapa sih keluar tadi? Aku nggak suka ada orang itu. Kesal kulampiaskan pada Mas Arif, yang lumayan lama kembali masuk setelah Mas Gito pergi. Nggak boleh gitu sama suami. Entar kalau Mas punya istri, lalu dia begitu sama Mas, perasaanmu gimana? Aku jadi menjeda untuk berpikir, membayangkan, tapi bibirku masih manyun. Kan beda cerita Mas. Aku gini tuh ada alasannya. Mas Gito nggak sayang aku lagi. Dia pernah apain aja kamu, Dek? Banyak Mas. Aku semangat melaporkan aib Mas Gito. Dia pernah bentak. Pernah nampar aku juga. Sering marah-marah. Belum lagi Mamak dan Mbak Nana yang nyuruh kerjakan ini itu dengan kata-kata yang gak enak. Pokoknya dengan keluarga itu aku udah gak mau dekat. Mas. Mas Arif menatapku lembut. Ibu perasaan gak pernah ajari kita mendendam. Dek. Sama Pak Lek sama Budetin pun yang separah gimana sikapnya. Tetap ibu minta kita silaturahmi kalau ke Mijen. Ibu nggak mau hati kita dirusak perasaan itu. Air mataku jadi berlinang. Dada serasa sesak. Lalu aku gimana kalau hari-hari dihina Mas? Masa aku diam aja? Tangis ini tumpah lagi sampai sesenggukan. Bicarakan selama masih bisa. Mas Arif masih bisa bersikap tenang. Setelah nggak mempantekankan kalau kamu nggak mau diperlakukan begitu. Katakan konsekuensinya kalau mereka tetap sama. Kamu berhak membuat keputusan saat semuanya gagal. Mas itu nggak ngerasa apa yang aku rasain. Maksama Mbak Nana sengaja nyiksa aku. Kayaknya mereka ada dendam sama ibu. Masalah Bulek Sutarmi. Mataku membulat. Mas tahu. Mas Arif mengangguk dengan gaya khasnya tetap tenang. Entah kenapa aku nggak suka ketenangan Mas Arif ini sekarang. Seolah hal biasa. Padahal ini juga yang bikin ibu jatuh pingsan lalu. Itu hanya kesalahpahaman, Dek. Akarnya kesalahpahaman. Muncul amarah dan dendam. Jadi terus begitu sampai merasa terbalaskan. Mas nggak mau kita berdua menyalahkan siapapun. Sudah takdir ibu pergi dengan tenang begini. Mas Arif menarik bahuku ke dekapan. Mas Arif menjagaku di rumah sakit sampai menjelang sore. Lalu bersiap pamit. Mas harus ke rumah Pak Basri sekarang. Oh ya, besok Mas balik ke Jakarta. Kerjaan Mas nggak bisa ditinggal lama. Besok kamu juga boleh pulang kan? Iya Mas, kata dokter tadi kan gitu. Keluar dari sini langsung ke Mijen saja. Mas sudah minta Mbok Sri ikut buat bantu kamu. Ya, Mas makasih. Dek, Mas percaya kamu bisa selesaikan masalahmu dengan Gito baik-baik. Entah kalian memilih tetap bersama atau berpisah. Mas dukung saja mana yang menurutmu terbaik. Mas yakin kamu bisa memikirkan lebih panjang sebab akibatnya. Ya, Mas. Salam di pintu. Aku mendengkus pas sekilas lihat orang itu. Kenapa dia kesini lagi? Ku buang muka. Dari sudut mata terlihat dia mengangguk sopan menyapa Mas Arif. Mas tinggal dulu. Dek, ini tadi janji ngobrol dengan Pak Basri. Aku mengangguk lemas.
Andai Mas Biakta nggak sibuk aku mungkin akan memintanya ke sini. Tapi aku siapanya? Saudara bukan. Teman juga belum lama. Dia tadi balik ke Mijen. Ada pembeli di Suka Asri yang mau ketemu. Ah, terpaksa ku lepas berat Mas Arif pergi. Dia mengusap kepalaku sebelum berbalik. Aku pun segera berbah. Menghadap tembok. Malas aja lihat orang itu di sana. Andai sudah sehat. Sudah pasti aku kabur menjauh darinya. Sepertinya Mas Arif belum pergi, terdengar suaranya. Ros, dulu kamu minta nikahi baik-baik. Kalau dilepas, lepaslah Ros dengan cara terhormat. Nomorku selalu siaga terima teleponmu. Nagito. Nggih Mas. Maafkan segala kesalahanku dan keluargaku. Tapi aku tetap nggak akan lepasin Ros Mas. Aku masih sangat sayang sama Ros. Siapa percaya ucapannya? Kupejamkan mata kuat, berpura-pura tidur. Tapi tak lama rasanya ada angin memberitahu seseorang mendekat. Aroma khas dalam pesawat masih ada dari tubuhnya, menandakan dia belum ganti pakaian dan mandi. Ranjang terasa bergerak. Dia pasti duduk di tepi ranjang. Mungkin saja sedang menatapku. Coba pergi sana. Karena lama tak bersuara aku jadi inisiatif membuka sedikit mata. Tampaklah Mas Gito tertunduk, menatap tanpa kedip tanganku yang masih tertancap infus. Dia melamun. Hah, kenapa itu mukanya? Kubuka mata lebar. Dua sudut mata Mas Gito biru seperti habis ditonjok. Bibirnya bengkak membesar juga memar. Leher bajunya molor sampai ke dada. Parah banget. Dipukul siapa kamu, Mas? Tanyaku refleks. Ya ampun. Kenapa lupa kalau aku lagi membencinya? Nah, sekarang Adinda akan membacakan cerita dari sudut pandang Gito. Dipukul siapa kamu, Mas? Pertanyaan Ros makin menguatkan dugaan hati. Kalau dia juga masih sayang padaku. Walau pipi dan mata berdenyut nyeri hatiku tersenyum hangat. Nggak jadi. Nggak usah dijawab. Sana. Aku nggak suka Mas di sini. Cie ngambek. Meski marah Ros tetap tampak manis. Bibir kecilnya yang imut itu mencucut lucu. Aku dihajar bapak sama mak. Tapi gak apa-apa. Kok, gak sakit. Hatiku lebih sakit kalau kamu pergi Ros. Ucapku jujur dan dibumbui sedikit gombal. Ros wanita pertama yang membuat hatiku kebat-kebit. Semarahnya aku tetap tidak bisa membencinya. Saat memukulnya hari itu ya gara-gara aku terpancing emosi akibat keluhan Mak dan Mbak Nana. Kalian ributin apa? Pertanyaan Ros terlontar lagi sambil buka mata. Dia sudah jelas terlihat sangat ingin tahu keadaanku. Tuh, matanya melirik ke sini. Hei, lucu sekali si bocah imut. Aku pilih kamu. Diusir keluar rumah. Aku kecewa dengan sikap Mak yang sudah mengadu domba kita. Terus, mereka nanggapinya apa? Gitulah, kamu mungkin lebih tahu Mak kerasnya gimana. Tapi masa sampai hajar gitu? Bukannya mereka nggak pernah keras sama? Ros tampak enggan melanjutkan. Anak-anaknya. Dia diam, artinya mengiyakan. Mereka sudah buka topeng kali. Sudahlah, jangan bahas berat-berat lagi. Assalamualaikum. Mbak Ros. Waalaikumsalam. Aku dan Ros jawab bersamaan. Di pintu, seorang wanita parubaya masuk bersama seorang remaja berkoko biru. Embok Sri, masuk Embok. Ros berusaha duduk. Aku membantunya tapi ditolak. Aku bisa sendiri, katanya galak. Kalau masih marah nggak apa. Boleh kok tambahi bonyok nih di pipiku. Aku tetap membantunya sampai duduk. Tangan Ros yang diinfus agak bengkak. Ada darah yang naik di selangnya. Aku nggak bisa apa-apa selain membantu mengurangi bebannya begini. Embok mulai care. Embok makasih ya sudah sempatkan mampir. Oh, ini siapa? Kamu bukan Dek yang ngaji di sini malam kemarin. Ros menyerocos bertanya. Memutuskan kata-kata wanita setengah tua dengan rambut terikat rapi itu. Mereka langsung tampak akrab. Mungkin saudara Ros yang tidak kukenal dari luar daerah.
Aku keluar dulu, ucapku tanpa digubris Ros. Hanya wanita bernama Embok, entah siapa itu yang ramah mengiyakan. Aku pun keluar ruangan. Ruang berpendingin dengan satu bed di dalamnya. Berapa duit Mas Arif bayar kamar ini? Hah, kasihan Ros. Suaminya ini dalam kondisi tak punya apa-apa sekarang. Bahkan motorku di rumah diremuk mak dengan kapak tadi. Harusnya masih bisa kujual buat modal tiket balik ke Pekanbaru. Kasar sekali mak itu. Pasti sejak kami menikah Ros mengalami kekerasan seperti itu. Cuma diam saja tidak mengadu. Kalau kamu nekat pilih perempuan itu jangan anggap aku ibumu. Pergi kamu gitu. Keluar dari sini jangan bawa apa-apa. Mengerikan sekali kemarahan mak. Sampai kata-katanya membuatku merinding. Kamu pilih dia jangan datang kalau aku mati. Kamu mati pun aku tidak peduli. Nagito. Wanita yang melahirkanku ternyata sekeras itu. Pantas saja aku ini mudah terpancing emosi. Turunan dari mak rupanya. Sedang lemahku seperti bapak, yang mudah terombang-ambing apa kata orang, lalu mudah juga mengayunkan tangan sebagai pembuktian kekuatan. Padahal bapak dan mak bikin aku bonyok begini bukan tanda kekuatan, tapi kelemahan mereka sebagai orang tua. Ingat saat kutemukan Ros berpelukan dengan laki-laki pas datang tadi? Sudah menggebu rasaku mau menerjang mereka membabi buta. Andai saja Mas Arif tidak langsung berbalik melihat ke pintu. Hampir saja kuperlihatkan lagi betapa bodohnya aku. Otakku nyaris rusak diracuni omongan Mak dan Mbak Nana yang hampir tiap hari ngaduin keburukan Ros. Sudahlah. Aku sudah putuskan keluar dari keluarga itu. Orang tua apa yang berencana menghancurkan kebahagiaan putranya? Jika mereka menilai Ros tidak layak harusnya di awal. Bukan saat kami sudah menikah. Bothas sekali. Sudah setahun pernikahan baru aku menyadarinya. Kenapa tidak dari dulu-dulu PK? Usai Isya aku masih di luar. Saat sedang menikmati merokok, duduk di dekat taman batas antar ruang rumah sakit, aku melihat seorang pria masuk, sepertinya menuju arah kamar Ros. Segera kumatikan rokok, melemparnya ke bak sampah, dan mengikutinya masuk. Siapa itu? Kayak enggak asing. Langkahku perlahan. Di dalam mereka terdengar langsung akrab. Si lelaki bertanya keadaan Ros. Besok langsung ke Mijen apa istirahat di Terboyo dulu? Tanya lelaki berpunggung lebar tersebut. Kuakui tubuhnya lebih gagah dariku. Sebelum ke Mijen aku mau ke makam dulu besok Mas. Pamit juga sama bapak. Sepertinya saudara Ros. Aku berdeham, terbatu kecil, agar mereka sadar ada manusia lain masuk. Ros turut menoleh ke sini, cuma sesaat. Sebelum membuang tatap pada si Embok yang membereskan meja. Lelaki berwajah ala Arab atau mungkin India versi putih langsat melihatku dengan sedikit mengernyit. Tapi kemudian tersenyum ramah. Dengan Mas Nagito, ya? Tanyanya. Iya. Ini siapa ya? Rasa kenal tapi lupa siapa. Sorry. Kusambut uluran tangannya. Bai Biakta. Padahal aku nggak tahu siapa Biakta. Saudaranya Ros? Tanyaku lanjut. Iya, saudara. Saudara Seiman. Ucapnya mencoba bercanda mungkin. Tapi aku menangkap maksud lain. Itu. Kenapa? Dia menyentuh sudut matanya sendiri. Ini. Biasa. Demi perjuangkan bidadari surga. Ucapku tersenyum lebar pada Ros. Dia tanggapi dengan manyun. Mas Gito tolong pulanglah. Aku sudah banyak yang nungguin di sini. Tukas Ros masih ketus. Pulang kemana? Ros? Rumahku nggak ada. Aku akan sama-sama kamu. Aku turunkan tas. Keluarkan beberapa potong pakaian dari tas. Aku masam ya? Ya sudah aku mandi dulu. Numpang kamar mandi sini. Niat akan ke kamar mandi. Tapi kalimat Biakta menahan gerakku. Maaf, Mas Nagito. Kenapa nggak pulang saja? Ros butuh suasana nyaman di sini. Kita bisa bareng biar aku antar. Entah kenapa, kata-kata ini sangat menyinggungku. Maksudmu apa?
Aku mengganggunya. Begitu? Memangnya kamu enggak? Kamu siapa sebenarnya? Apa kamu enggak tahu kalau aku suaminya Ros? Nadaku meninggi, sembari memasukkan lagi pakaian ke dalam tas dengan kesal. Tahu, sangat tahu. Kalau Mas butuh tempat bisa aku ajak ke rumah. Astaga, dia membuat kepalaku panas seketika. Sombong sekali. Kamu siapa? Hah? Kamu bukan saudara Ros kan? Desisku geram di depan wajahnya. Mas, tolong jangan ribut. Aku bilang Mas pulang aja. Jangan di sini. Mata Ros memerah, kembali mengusirku. Dia ini siapa aku tanya. Ros? Telunjuk kuarahkan menekan dada Byakta. Mas Byakta saudara aku. Mas, sudah ngerti? Tolong pulanglah. Masnya tolong keluar ya. Lihat, bahkan wanita tua mirip pembantu itu juga ikut-ikutan mengusirku. Apa-apaan mereka ini? Kenapa jawabannya nggak jelas? Ros? Saudara dari siapa dia? Aku suamimu. Ros. Hei, kalian semua tahu kan aku suami Ros. Kenapa kalian jadi ikut mengusirku? Harusnya kalian yang keluar dari sini. Emosiku makin naik ke puncak kepala. Kita bicara di luar, Mas. Di sini saja. Kenapa? Kupukul tangan Byakta yang akan memegang tangan bajuku. Astagfirullah. Mas, tolong tenang, dan keluar dulu. Tapi dia siapa? Ros, apa benar dia orang yang Mak bilang? Mas. Ros memelototiku. Kita di luar. Ujar Byakta makin membuatku curiga. Astaga, benarkah kata Mak itu? Ros, apa kamu pergi dari rumah dengan laki-laki ini? Aku nggak pernah lakuin yang ibumu tuduhkan, Mas. Aku tertawa kaku sambil menyugar rambut kasar. Kalau nggak benar kenapa kalian bisa sama-sama? Jelas bukan saudara kan? Jangan salahkan aku ikut curiga. Kalau anak yang kamu kandung bukan anakku Ros. Astagfirullahaladzim, Mas. Anda jangan bicara macam-macam. Byakta menarikku ke pintu tapi pukulanku mampu melepas tangannya. Aku bergerak mendekati ranjang. Ros yang kian tegang walau ditenangkan wanita tua itu menampakkan kalau dia bersalah. Bukankah kalau merasa benar harusnya Ros tetap tenang? Ternyata Mak enggak sepenuhnya salah kalau kamu serong di belakangku ya. Ros? Refleks niatku muncul menyerangnya. Embok jaga Ros. Byakta keluar. Sementara aku terus mendesak Ros mengakui hubungannya dengan lelaki itu. Aneh sekali, dari bibir Ros tidak ada penjelasan Byakta saudara dengan siapa, atau anak siapa. Aku makin yakin mereka ada apa-apanya. Kamu sama saja dengan ibumu Ros. Mas, hentikan tuduhanmu. Ros melotot sengit. Kata Mak, ibumu hamil saat Pak Pram merantau. Bersikeras mengaku kalau putri keduanya ini adalah anak suaminya. Padahal semua orang meragukannya. Aku senang Ros tampak membelalak. Sangat terkejut pasti akan kenyataan itu. Bodoh sekali dia mengulangi kesalahan sama dengan ibunya. Bawa dia keluar, Pak. Byakta sialan itu membawa petugas keamanan masuk. Bulek Tarmi satu-satunya saksi mata yang tahu semuanya. Ros. Tapi ibumu tega meracuninya. Bulek Tarmi meninggal habis pulang dari rumah ibumu. Aku teriak-teriak saat ditarik keluar. Diam. Mulutmu itu tahu apa? Hah? Tinju Byakta melayang ke hidungku. Mendadak mati rasa. Hidungku sangat nyeri dan basah darah. Aku sulit bernapas. Namun tidak apa. Aku puas sekali melihat kepala Ros terjatuh lemah. Jangan buat keributan lagi di sini. Pergi jauh. Sekali lagi datang buat ricuh. Kami laporkan kamu ke kepolisian. Aku diseret bagai pencuri saja sampai di parkiran. Awas kamu, Ros. Tegas sekali serong di belakangku. Benar aku cinta. Tapi aku tidak mau dibodohi. Semua yang Mak katakan tadi memang benar. Ros punya kekasih lain. Brengsek sekali.
Dengan napas megap-megap aku berdiri di muka rumah. Napas hanya bisa dengan mulut. Hidungku sepertinya patah. Nyerinya luar biasa. Hah, aku sudah bersumpah tidak kembali ke rumah ini. Tapi belum beberapa jam aku sudah menginjak terasnya lagi. Lucu sekali hidupku. Memangnya kemana lagi? Aku butuh uang dan tempat berteduh. Mulutku menganga lebar. Terus kusap darah dari hidung yang terus menetes. Peduli apa pada para tetangga yang keluar dan berbisik-bisik. Mereka pasti kira aku terhuyung karena mabuk. Dasar manusia julid. Kenapa pulang? Mak yang membuka pintu mendengar ketukanku tampak terkejut. Tapi langsung bertanya datar. Mungkin kaget barusan lihat darah di mukaku. Mak, tolong maafkan aku. Ros memang sama laki-laki itu. Ucapku sambil menunduk. Tetesan darah menitik di ubin putih teras. Kamu sudah lihat sendiri? Lelaki berjambang itu. Aku mengangguk. Memang benar dia. Bodohnya aku sempat tak percaya orang tua sendiri. Nana, Bapak. Mak mulai memanggil mereka dengan suara khawatir. Cepat kita bawa Gito ke dokter. Hah, rasanya syok dengan nasib. Setelah pontang-panting Pekanbaru Semarang demi Ros, tapi ternyata dia berkhianat. Dasar wanita jalang. Aku harus mulai menanam benci padanya. Aku sadar sudah teracun cerita karangan mulut manis Ros pada Amel. Aku menarik kecewaku pada Mak dan keluargaku. Batal kecewa pada mereka. Orang yang jelas membuatku kecewa adalah Ros. Rosita. Wanita berwajah manis namun berhati durjana. Dia bukan bidadari surga, tapi setan di neraka. Haha, wanita sialan itu akan segera kulenyapkan dari otakku. Kupikir kedatangannya memang berniat perbaiki semua. Sempat terbersit sedikit harap dia memperjuangkanku. Tapi ternyata, Mas Gito sama saja. Atiku loro, Mas loro, aku ndak terima rasane ibuk difitnah begitu. Baju Mas Arif kutarik erat sambil sesenggukan di dadanya. Dek, eling, istighfar. Mas Arif menepuk-nepuk pelan pundakku. Dibiarkannya aku keluarkan semua rasa tak terima atas ucapan Mas Gito tentang ibu. Fitnah kejam dari mana yang mereka tuduhkan. Mas Arif datang setelah aku nyaris pingsan karena sesak menahan tangis. Mas Biakta menghubunginya untuk segera ke sini. Tadi aku sempat diperiksa dokter jaga. Hanya terlalu tegang katanya. Aku disuruh istirahat dan tak boleh terlalu banyak yang mengunjungi dulu. Beberapa lama aku akhirnya bisa tenang di pelukan Mas Arif. Cuma kami berdua di kamar ini. Mbok Sri dan Hanif sudah diantar Mas Biakta pulang. Mas Arif yang akan menjagaku malam ini. Sudah lega? Tanyanya sembari perbaiki letak jilbabku yang miring. Aku mengangguk. Suara senggukan masih sesekali keluar. Minum dulu. Mas Arif memberikan segelas air mineral. Adek Mas kalau nangis jadi jelek. Lihat, matanya jadi sipit. Adek siapa sih ini? Godanya sembari menjauhkan muka. Membuatku spontan tersenyum. Mas orang lagi sedih diketawain. Kucubit lengannya pelan. Lihat ini, baju Mas diingusin. Yah, mana nggak ada gantinya lagi. Keluhnya berpura mesengut. Ih, Mas Arif. Tak bisa tidak, aku pun tertawa lepas. Malu melihat di dada baju koko coklat mudanya memang ada cairan hidungku. Mas Arif mengusap dengan tisu basah. Masa sama ingus adek sendiri jijik toh? Mas? Protesku. Bukan jijik dek. Mas ini memang lupa bawa baju ganti. Beli baru aja. Atau pinjam punya Mas Biakta. Mas Arif nyengir. Bercanda. Mas bawa baju koko 3 kok. Cuma ya di rumah. Aku kembali minta minum biar lebih segar. Sekarang hatiku sudah plong. Oh ya, Mas tadi tahlilan di mana? Di masjid dekat rumah Pak Basri. Obrolan kami berdua sudah berganti topik. Membahas doa bersama buat ibu yang ngundang beberapa anak panti Bagda maghrib tadi. Mas Arif tetap adakan di sini juga walau Pak Suryo juga adakan tahlilan di Kali Bening.
Insya Allah kiriman banyak doa bisa meringankan jalan ibuk di sana. Pagi ini, aku merasa jauh lebih segar daripada semalam. Mungkin karena sebelum berangkat ke bandara Mas Arif kembali lagi ke rumah sakit, menemuiku. Mas meninggalkan pelukan dan pesan yang menenangkan. Dek, ingat ya, jangan dibawa ke hati apapun yang orang katakan tentang kita, tentang ibu. Kita memang gak bisa buktikan kebenarannya karena orang yang bersangkutan semua sudah tiada. Yang masih hidup ini, lebih baik melanjutkan silaturahmi orang tua kita saja. Kamu nanti di Mijen sering-seringlah nengok keluarga. Ya Mas, Ros ingat. Makasih banget. Mas Arif paling bisa nenangkan hati Ros. Ros bangga punya Mas kayak Mas Arif. Aku membalas pelukan Mas Arif erat-erat. Adek Mas ini bisa aja mujinya. Pucuk kepalaku diusapnya. Memang benar Mas. Ros bakal kangen Mas Arif. Iyo, yang sehat. Pas ndak sibuk Mas ke Mijen samperin adek lagi. Iyo, Mas. Menjelang siang aku juga akan keluar dari rumah sakit. Semoga setelah ini tidak sakit-sakitan lagi. Fisikku semoga makin kuat. Amin. Maaf soal yang kemarin ya, Mas. Ucapku di mobil, saat perjalanan menuju Mijen. Usai ziarah aku bersama Mbok Sri dan Hanif, putranya, diantar Mas Biakta ke sana. Sebenarnya aku tak enak terlalu banyak merepotkan keluarga Pak Basri, apalagi dengan tuduhan Mas Gito kemarin. Tapi Pak Basri dan putranya ini sangat pemaksa kalau bantu orang. Sangat tidak mau ditolak. Terpaksalah aku iakan. Masalah itu aku udah lupa, Ros. Mas Biakta menoleh ke spion depannya. Oh ya, Mbok. Tadi ada bawa makanan gak dari rumah? Enggak ada, Mas Bisma. Ada disuruh bawa tapi Mbok segan ambilnya. Sahut Mbok Sri di belakang. Bisma itu nama depan Mas Biakta. Bisma Biakta. Orang-orang di Genuk kenal anaknya Pak Basri bernama Bisma. Mereka tidak kenal nama Biakta, kecuali pekerja rumah. Yah, kurang lebih begitulah sedikit cara Mas Biakta sembunyikan identitasnya. Kalau gitu kita mampir ke warung makan dulu. Biar nanti di rumah Mbok nggak usah repot lagi. Tinggal makan. Belum kutolak Mas Biakta sudah mengarahkan mobil ke halaman sebuah rumah makan. Padahal ini belum jauh keluar Genuk. Kamu mau makan apa, Ros? Mas Biakta menunjuk menu yang terpajang di bawah papan nama rumah makan itu. Sop ayam kampung aja, Mas. Aku keluarkan dompet mau kasih uang merah. Simpan uangnya. Ini aku yang mau beli kok. Habis berkata begitu Mas Biakta langsung masuk ke sana memesan. Satu kantong plastik kayaknya penuh makanan. Diberikan Mas Biakta pada Mbok. Wangi kuah berbumbu sedap terasa memanggil cacing meronta di perutku. Syukurlah bunyinya nggak kedengaran. Kenapa Mas Biakta mau serepot itu menolongku ya? Mungkin dia kasihan. Walau tak kukeluhkan, kejadian beruntun ini membuatku layak dikasihani di mata orang. Mungkin. Kami sampai di Suka Asri disambut suara ngaji di masjid sebelum zuhur. Hanif langsung ke masjid. Ya Mbok. Iyo. Ambil sarungne di tas Mbok. Putra Mbok Sri mengambil sarung, lalu gegas keluar setelah mengucap salam dan menyalim Mbok juga aku. Hanif semangat banget ke masjid Mbok. Biasa begitu ya di sana. Iyo Mbak Ros. Dia suka dipakai jadi muadzin di langgar dekat rumah. Jadi kalau sudah ngaji pasti langsung terburu-buru pergi gitu. Oh iya, Mbak Ros masih ingat tendak langgar Al-Ikhlas? Iya Mbok, dulu Ros belajar abatea di sana. Sahutku sembari menuju dapur. Minum air segelas. Sekarang langgarnya makin aktif. Anak-anak yang ngaji sampai dibagi 2 kali. Abis asyar sama abis maghrib. Anak-anak semangat ngajinya sama ustadz yang sekarang. Baguslah kalau begitu. Mbok, dulu kan masih beberapa orang aja. Mbok Sri adalah tetangga kami dulu di Mijen ini. Masih berhubungan baik walaupun kami sudah pindah ke Genuk. Baru 3 tahun ini ditinggal meninggal sang suami. Suami Mbok Sri satu perusahaan sama tempat Mas Arif kerja.
yaitu perusahaan ekspor kerajinan rotan. Almarhum di bagian mebel sebagai pekerja kerajinan di sini, sedangkan Mas Arif tugas di kantor pusat Jakarta sana. Karena kenal dekat, Mas Arif lah yang sering kontak dengan Mbok Sri sekeluarga. Pelan-pelan jalannya, biar Mbok bersihkan dulu kamarnya. Mbak Ros duduk di sana saja dulu. Aku jalan akan ke kamar dihadang Mbok Sri. Masih bersih kok Mbok, sahutku ngeyel. Rasanya mau cepat baring sebentar. Itu kayak ke ono gula-gula tumpah. Banyak semute. Mbok menunjuk barisan semut di lantai depan kamar yang sedikit terbuka. Pas buka pintu lebar tampak puluhan permen berserakan di lantai. Iya, waktu itu aku buru-buru pergi. Sampai nggak tahu wadah permen asam manis itu jatuh. Iya Mbok, tak istirahat di sofa dulu. Aku kembali duduk pada sofa bonus dari Mas Biakta ini. Ini ketinggalan di mobil. Punyamu, Ros. Panjang umur. Orang yang baru kupikir itu muncul. Mas Biakta mengangkat tas selempang hitam di tangannya. Oh iya Mas. Duh, sampai lupa. Pantesan ada yang kurang rasanya. Sahutku senang. Mas Biakta masuk. Cek deh, isinya masih aman gak? Aman lah, Mas. Lagian isinya cuman handphone sama dompet kering. Candaku. Kalau aja isinya ada yang tumpah biar aku carikan. Dia bersikukuh. Masih di sini walau sudah terdengar adzan. Udah, aman kok. Tuh ada semua. Ujarku sambil mengintip isi tas. Oke, aku balik ya. Kalau ada apa-apa jangan segan telpon. Makasih Mas. Bilang makasih juga sama Mas Akil. Motorku dah dijaga aman. Iyo. Mas Biakta pergi. Aku masih menatap punggungnya menyeberang ke sana. Ada Hanif bersama Mbok Sri di sini, aku merasa aman. Hanif sering mengisi ruangan rumah dengan suara ngajinya yang merdu mendayu. Hatiku benar-benar tersentuh sampai dibuat menangis mendengarnya. Aku jadi malu sama umur. Hanif masih muda sudah sangat takut pada Allah. Syalatnya tepat waktu, selalu di masjid. Kalau ada waktu luang dia pasti baca mushaf. Mas Arif memang mengizinkan Hanif ikut tinggal bersamaku karena di rumah lama Mbok Sri sudah hampir roboh. Tidak aman dihuni lagi. Saat Mbok juga izin bawa Hanif malam itu aku sama sekali nggak keberatan. Justru inilah hikmahnya. Usai subuh dan usai maghrib hatiku haru tersirami suara ngaji Hanif. Diam-diam aku merasa ditegur untuk perbaiki ibadah lagi. Pagi hari, saat matahari mulai terang, aku bermaksud sedikit olahraga jalan kaki. Siapa tahu badan lebih segar dan aku dapat inspirasi akan bekerja apa setelah sembuh total nanti. Baru berdiri puluhan detik di sisi jalan, sebuah motor kupikir milik tetangga di ujung sana melintas. Buk! Astagfirullahaladzim. Aku terpekik merasakan sesuatu berat mengenai pelipis. Aku terduduk, merasa sedikit pusing. Kepalaku berdenyut dan basah. Bau amis tercium. Mbak Ros kenapa? Ada apa? Mbok terdengar lari mendekatiku. Astagfirullah. Darah. Siapa yang melempar? Mbak? Mbok Sri panik. Disusul suara Hanif menyebut motor di sana. Lalu ada suara-suara lagi yang datang. Aku dibantu masuk ke dalam rumah. Dan diobati Mbok. Kuantar ke dokter. Ros. Mas Biakta yang ikut datang dan sempat mengejar pelaku masih tampak tegang. Aku pun masih gemetaran. Enggak usah Mas. Enggak apa-apa kok. Aku cuma kaget. Tolakku halus. Kayaknya mereka tahu aku tinggal di sini. Mas? Lanjutku resah. Beberapa orang dari kantor Mas Biakta kemudian kumpul di ruang tamu. Aku duduk dengan tangan sambil menempel-nempelkan kompresan es batu yang diambil Hanif dari rumah Mas Biakta tadi. Aku memang belum sempat belanja elektronik dan perabotan semenjak di sini. Iya, pasti ada yang ngikuti kita pulang kemarin. Nggak apa Ros. Pengamanan depan akan diperketat lagi biar nggak sembarangan orang masuk. Ya Mas, mudahan kejadian ini pertama dan terakhir. Aku berusaha meredam gugup. Mengerikan sekali.
Aku dilempar batu berbungkus kertas. Dan ada fotoku saat berdekatan dengan Mas Byakta juga di dalamnya. Tulisan, wanita jalang, dengan huruf besar-besar. Berwarna merah di kertas itu terasa menusuk hati. Apa sebenarnya mau mereka? Kenapa mengusikku? Tanpa disebut pun aku tahu siapa pelakunya. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.